Halo sobat pembelajaran pendidikan teknik mesin, selamat datang di episode podcast spesial pada kali ini. Di topik pembahasan podcast pada kali ini kita akan bincang-bincang santai seputar pendidikan teknik mesin yang berada di lingkungan SMK atau di Sekolah Menengah Kejuruan. Perkenalkan, nama saya Delon Panduwinata. Di sini saya akan menemani kalian selama 20 menit ke depan. Kita akan membahas tentang seputar pendidikan teknik mesin, dan telah datang narasumber spesial kita yaitu Andre Anugrah. Andre, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik kak. Gimana kabar hostnya? Alhamdulillah. Baiklah, kita akan memasuki ke soal yang pertama. Di soal yang pertama ini bertentangan ekonomi keluarga yang bertekanan ke siswa yang bernama Budi. Langsung saja ke soalnya. Setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Budi adalah seorang siswa SMK yang tinggal di kotanya. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarganya. Alasannya adalah setelah lulus maka akan mempermudah mencari pekerjaan ke depannya. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit atau banyak, dan sekolah tersebut berada di luar kota, jauh dari tempat tinggalnya. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada siswa yang bernama Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Baiklah, kita tadi dapat ketahui bahwa Budi itu bersekolah di SMK. Ya, benar sekali. Dan ia itu mempunyai keahlian di bidang komunikasi. Ya. Tetapi dia ini mempunyai finansial, kurang finansial ya, bisa disebut seperti itu. Solusi bagi kita itu sebagai seorang pendidik itu untuk terus mengarahkan Budi, jangan sampai dia mengecewakan bakatnya di bidang komunikasi tersebut. Kita bisa memanfaatkan apa yang fasilitas dari pemerintah, yaitu dengan saluran KIP kuliah atau kantin Indonesia Pintar Kuliah, yang dimana itu akan membiayai fasilitas serta membiayai uang perkuliahan Budi untuk memasuki jurusan di komunikasi. Bagi Budi juga itu perlu support dari orang tua, teman-temannya, dan guru-gurunya. Dan Budi juga harus konsultasi kepada guru BK, di mana langkah ke depan, di mana apa tindakan selanjutnya, jangan sampai gegabah. Karena kemampuan Budi ini tidak banyak dimiliki oleh orang lain, cuma beberapa. Itu saja. Menarik sekali. Jadi kuncinya adalah menerima kondisi, lalu mencari celah untuk tetap berkembang. Ya, seperti itu, saudara Andre. Betul. Kadang jalan hidup memang tidak sesuai harapan, tapi kita tetap bisa memilih sikap dan usaha agar yang kita anggap pikiran kita tidak bisa melakukannya, tapi kita bisa melakukannya. Oke, dapat diterima dari jawaban dari saudara Andre. Lanjut saja ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini yaitu tentang siswa yang bernama Andi. Sebut saja namanya Andi. Siswa teknik yang pintar tapi kurang percaya diri dan sering overthinking. Bagaimana cara Anda membantu Andi agar bisa meyakini dengan kemampuannya? Sekian, boleh pada saudara Andre. Tadi dibilang saudara Andi itu seorang bisa dibilang pemalu, ya, pemalu, introvert, tidak percaya diri. Benar. Terus dia itu mempunyai bakat tapi ya di bidang teknik. Benar sekali, di bidang praktek. Bidang praktek dan bidang teknik di sekolahnya. Juga sebaiknya Andi ini diperlukan dengan support dari lingkungan keluarga, lingkungan teman juga, dan support dari guru-gurunya. Dan kita sebagai teman-temannya itu bukan untuk
membuat Andi tidak percaya diri, tapi bikinlah Andi agar dia tetap percaya diri. Kepada Andi juga, dia kan sudah mempunyai bakat di bidang teknik, itu jangan dibuang-buang atau disia-siakan, karena kemampuan bakat di bidang teknik itu banyak diminati oleh perusahaan atau dari industri manufaktur. Baiklah teman-teman, ini saya akan menambahkan jawaban dari kasus nomor 2 tadi, yaitu pada kasus Andi. Yang pertama itu membangun hubungan yang aman dan mendukung. Pada konsep ini itu sangatlah penting untuk membangun hubungan yang aman, apalagi kita itu dari lingkungan keluarga yang mensupport kita, lingkungan teman, maupun lingkungan sekolah, serta dorongan dari guru-guru yang akan membuat Andi lebih percaya diri. Hal ini akan membantu mengurangi ketakutannya terhadap penolakan dan membangun kepercayaan diri terhadap diri sendiri dia. Yang kedua itu ada memberikan penguatan positif secara konsisten. Nah, dalam konsep ini penguatan positif itu seperti dukungan orang lain, atau kita memberikan awards atau pujian pada Andi. Misal Andi mengikuti lomba atau event-event yang ibaratkannya yang diikuti Andi. Nah, kita itu lakukan dukungan atau pujian lah, walaupun kecil, untuk Andi, agar dia membangun sikap percaya dirinya, agar dia lebih termotivasi atau dia lebih percaya diri lagi. Yang ketiga itu melatih kemampuan pengambilan keputusan. Tadi kan dijelaskan bahwa Andi ini tadi ragu-ragu, diam dan ragu-ragu dalam keputusan. Nah, salah satu ketakutan Andi adalah rasa takut akan keputusan yang dia buat. Untuk mengatasinya, ajak Andi melatih kemampuan membuat keputusan melalui simulasi atau studi kasus sederhana yang tidak terlalu beresiko. Misalnya berikan dia tanggung jawab memilih metode atau memilih apa yang ingin dia lakukan. Jangan sampai Andi itu tertekan atau yang keempat itu membangun atau mengembangkan mindset pikiran Andi. Andi kan bisa disebut jadi petinggi. Nah, tanamkan pada Andi bahwa kesalahan bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari proses belajar. Dorongan dia melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh. Ceritakan kisah-kisah inspiratif tentang tokoh-tokoh yang awalnya dia merasa tidak percaya diri, atau tokoh-tokoh yang awalnya melakukan kegagalan, namun tokoh-tokoh itu dari sebuah kegagalan dia bisa menciptakan sebuah kesuksesan. Dan yang kelima itu memberikan kesempatan untuk tampil dalam skala kecil. Nah, Andi kan kurang percaya diri kan? Ya. Nah, latih Andi untuk mengembangkan atau memberikan kesempatan tampil walaupun di suatu acara atau event kecil, seperti Andi melakukan presentasi pada forum yang kecil. Nah, misal Andi melakukan kegagalan pada waktu presentasi atau melakukan di event kecil tersebut, dia melakukan kesalahan, jangan terlalu dipermasalahkan, benar. Tapi kita harus mendukung Andi dan mengarahkan dia bahwa dia itu pasti bisa. Yang keenam itu libatkan Andi dalam proyek kolaboratif. Nah, Andi bisa meminta bantuan dari teman-temannya untuk melakukan kerjasama, membuat proyek, atau dia bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Kerjasama tim dapat membantu dia merasa memiliki peran dan dia terhindar dari bisa disebut dengan sendiri atau introvert. Yang ketujuh itu ajak refleksi diri secara rutin. Dorong Andi untuk menuliskan perasaan, keberhasilan kecil, dan hal-hal yang dia pelajari setiap minggu. Refleksi ini membantu Andi lebih mengenal dirinya dan menyadari bahwa ia memiliki kemampuan yang berkembang dari waktu ke waktu. Guru bisa memberi waktu khusus untuk refleksi ini, seperti fungsinya guru BK untuk merefleksikan pikiran Andi, agar dia tidak terpaku dengan omongan orang lain atau gegabah untuk melangkah selanjutnya. Dan yang terakhir itu libatkan orang tua atau walinya. Pendidikan karakter dan penguatan mental tidak bisa hanya dilakukan di sekolah, tetapi pentingnya
pendidikan dari orang tua itu memberikan pemahaman bahwa dukungan mereka di rumah itu sangat penting. Support mereka ada membuat Andi itu lebih percaya diri, karena dukungan orang tua adalah dukungan yang pertama bagi Andi. Ajak mereka untuk memberi afirmasi positif dan tidak membandingkan Andi dengan orang lain. Dan saudara Andi ini juga bisa disebut overthinking ya. Iya benar. Nah, bagi kita pikiran yang seperti yang disebut overthinking atau pikiran berulang-ulang yang tentang lebih ke arah negatif ya, sebaiknya itu jangan terlalu dimasukkan dalam hati atau terlalu dipikirkan. Sebaiknya pada Andi itu lebih ke mengasah minat bakatnya, jangan terlalu dipikirkan apa omongan orang lain. Terus kepada Andi juga tetap harus semangat dan tetap percaya diri. Oke. Jadi apakah pernah ada siswa yang akhirnya bisa berubah dari overthinking atau pemalu terus menjadi berkembang menjadi lebih ekstrovert? Apakah ada? Seperti pengalaman saya waktu di kelas 11 itu bisa dibilang juga seorang anak introvert. Ya. Karena saya itu tidak jarang komunikasi dengan teman-teman lainnya, paling dengan teman-teman dekat. Benar. Nah, saya mengatasinya waktu itu dengan cara ikut organisasi seperti Pramuka, Paskibra. Nah, dari organisasi tersebut saya melatih komunikasi saya dan saya mencari relasi dan saya mendapatkan teman yang mensupport saya sehingga saya keluar dari zona yang namanya introvert tersebut. Pada Andi itu juga bagus kalau dia untuk disalurkan untuk ikut organisasi di luar atau organisasi di sekolah seperti OSIS, Pramuka atau yang lainnya. Jadi dari jawaban saudara Andre tadi, tetaplah berusaha. Selagi masih bisa berusaha, kita akan bisa ya. Nah, Oke. Baiklah, kita akan melanjutkan soal yang nomor 3. Soalnya yaitu siswa SMK Sekolah Menengah Kejuruan cenderung bersemangat ketika belajar yang bersifat praktikum, sedangkan ketika teori siswa menjadi kurang bersemangat, apalagi yang menggunakan hitung-hitungan seperti matematika dan fisika. Ada pepatah teori tanpa praktik itu lumpuh dan praktik tanpa teori itu buta. Hal ini menegaskan bahwa jalannya dua hal tersebut. Jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik membuat strategi pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dan membuat pembelajaran menyenangkan bagi peserta didik agar mereka teori dan praktikum dapat dijalani dengan lancar. baiklah. Di sini tadi disebutkan bahwa ada ya, kita harus tahu ya, gaya belajar itu ada 3. Yang pertama itu gaya belajar auditori atau menjelaskan dengan cara lisan. Itu bisa dilakukan oleh guru atau dosen untuk menerangkan materi atau menjelaskan materi dengan cara lisan. Yang kedua itu ada gaya belajar yang bisa disebut dengan visual. Itu gaya belajar yang memanfaatkan pemrograman media, gambar, video yang menjelaskan materi. Dan yang ketiga itu ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik itu adalah gaya belajar yang melibatkan fisik atau bisa disebut dengan praktek. Nah, itu bisa diterapkan oleh guru atau dosen dengan cara membuat kelompok atau diskusi. Nah, solusinya tersebut untuk membuat gaya belajar yang menyenangkan. Kita sebagai seorang pendidik harus mengetahui apa yang harus gaya belajar siswa kita tuh yang menyenangkan. Jangan kita terpaku dengan teori visual saja, teori auditori saja, tetapi kita harus menggabungkan 3 teori tersebut. Seperti contoh, pertama, kita menjelaskan secara lisan materi tersebut. Nah, itu kan termasuk dengan gaya auditori. Yang kedua, kita menjelaskan materi tersebut dengan pemrograman seperti gambar, video, animasi. Nah, itu akan membuat siswa atau mahasiswa yang memiliki gaya belajar visual lebih cepat memahami. Yang ketiga itu ada gaya belajar kinestetik, di mana itu orang yang lebih cenderung ke kinestetik, dia lebih suka dengan cara fisik atau bisa disebut dengan praktek.
Nah, itu bisa dilakukan oleh siswa atau dosen dengan cara membagi kelompok dan mendiskusikan materi tersebut. Begitu. Oke, dapat diterima dari jawaban saudara Andre tadi. Jadi kuncinya adalah variasi metode dan mengaitkan materi dengan dunia nyata ya. Apakah seperti itu? Benar. Baiklah, soal yang nomor 3 sudah dijawab dengan saudara Andre. Kita akan melanjutkan ke soal nomor 4, yaitu soal yang terakhir. Baiklah, soalnya adalah hidup ini unik. Kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Terkadang orang lain hanya bisa menilai, padahal baru sekali lihat. Ia dengan mudahnya melakukan judgment atau penilaian. Ada suatu cerita di mana ada seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di luar kota. Orang-orang sekitarnya bilang bahwa dengan ia, sekolah tersebut akan memberatkan kedua orang tuanya. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya, serta omong-omongan lainnya yang sebenarnya tidak enak untuk didengar. Jika kalian berada di posisi tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Jika posisi kalian sebagai pendidik, nasihat dan motivasi apa yang kalian berikan kepada siswa tersebut? Kalau saya di posisi itu, saya akan fokus dengan proses belajar untuk mengejar cita-cita saya. Karena omongan orang atau bisa disebut dengan apa tuh, judgment tadi kan? Iya, penilaian. Nah, itu jangan terlalu dipikirkan. Apalagi itu yang hal negatif, jangan mudah untuk diambil hati atau bisa dibikin kita untuk pantang menyerah atau kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Sebagai seorang pendidik kita harus meyakinkan bahwa siswa yang seperti itu pasti bisa melakukan proses belajar mengajarnya walaupun dia terkena atau bisa dibilang dengan finansial yang buruk. Nah, jangan jadikan itu sebagai tantangan, ya, jangan jadikan itu sebagai penghalang untuk kita melangkah ke depannya, tetapi itu jadikan motivasi untuk kita bisa berkembang untuk menjadi lebih baik. Berarti dari jawaban saudara Andre tadi dapat diambil kesimpulannya, kita harus tetap fokus mengejar cita-cita dan mimpi kita. Tidak usah dimasukkan ke dalam hati dari omong-omongan orang yang di belakang dan hanya bisa menilai dalam sekali lihat. Nah. Oke. Baiklah, sebelum memasuki penutup, alangkah baiknya saya meminta kata-kata terlebih dahulu. Kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup ini? Baiklah, kata-kata motivasi mungkin hanya sedikit ya. Setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jangan jadikan kita kelebihan untuk menyombongkan diri kita kepada orang lain, tetapi jadikanlah kelebihan itu untuk kita bisa melangkah jauh dari mereka. Tetapi jangan jadikan juga kelemahan kita itu sebagai penghalang atau sebagai bikin diri kita tidak semangat, tetapi jadikanlah kelemahan kita itu sebagai motivasi agar kita bisa menggapai apa yang belum bisa kita gapai sebelumnya. Oke, terima kasih. Sangat inspiratif sekali. Semoga teman-teman yang mendengar podcast ini juga bisa mengambil pelajaran dari kata-kata motivasi tersebut. Baiklah, tidak terasa sudah di penghujung podcast pada kali ini. Terima kasih banyak. Saya Delon Panduwinata atas waktu dan inspirasinya pada hari ini. Semoga obrolan kita bisa membantu teman-teman sekolah menengah kejuruan lebih semangat menghadapi tantangan dan para guru-guru semakin kreatif dalam menghadapi siswa. Terima kasih kepada saudara Andre sudah menghadiri podcast pada kali ini. Terima kasih banyak juga kepada host. Sampai jumpa di episode podcast spesial kali ini seputar sekolah menengah kejuruan.
Jangan lupa follow, like, dan komen. Dan subscribe. Ya, benar sekali. Terima kasih telah menyaksikan video kami. See you in the next time.